Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan langsung masuk kepada dzikir saja. Alhamdulillah. Saya sampaikan dulu kerangka berfikirnya supaya mudah untuk dipahami. Setelah itu nanti baru kita turunkan contoh-contohnya. Lalu kemudian kita uraikan yang paling penting pembahasan di malam ini tentang satu amalan turunan dari kata zikir yang saat Anda kerjakan, maka Allah jamin keberkahan akan hadir di orang itu sekaligus orang-orang di sekitarnya. Kemudian Allah mudahkan jalur kehidupannya sampai mendapatkan tempat spesial saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerangka berfikirnya seperti ini. Jika di dalam Al-Qur'an disebutkan nama az-zikr tertulis seperti ini, atau bahkan alif lamnya dihilangkan, zikrun misalnya, satu turunan, maka yang dimaksud dengan ini itu bisa menunjuk kepada dua hal. Satu, makna utamanya. Kedua, makna umum yang menunjuk kepada amalannya. Makna utamanya adalah menunjuk pada gabungan makna Al-Quran dari segi bacaan dan Alkitab dari segi rapinya susunan atau tulisan yang terukir kemudian di mushaf dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi kalau disebutkan Alkitab itu punya dua arti, bisa berarti tulisannya, bisa berarti susunan yang tersusun dengan rapi, tertib tanpa celah. Jadi jelas ya sampai sini? Nah, kalau disebutkan az-zikr, maka ini mencakup dua makna ini, Al-Quran dan Alkitab. Baik dari segi bacaan bunyi yang didengar ataupun tulisannya dengan nama Alkitab atau susunan yang rapi dan tersusun dengan baik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya, fokus baik-baik. Ketika Allah menyebutkan nama az-zikr yang menggabungkan dua nama ini, maka tujuannya kata Allah, saya sebutkan nama az-zikr yang menggabungkan nama Al-Quran dari segi bacaan dan Alkitab dari segi tulisan atau susunannya yang rapi itu, tujuan utamanya untuk menunjukkan kuasa saya, mukjizat pada Al-Quran yang terjaga dari awal diturunkan sampai kalian kembali kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menunjukkan satu penjagaan ya, terhadap keabadian Al-Quran. Untuk membedakan dengan, kalimat-kalimat lain yang dianggap sebagai firman Tuhan, maka apa bedanya dengan firman Tuhan yang sesungguhnya? Kalau benar bersumber dari Allah, maka akan terjaga dari awal sampai akhirnya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini hanya rekayasa manusia, maka akan berlaku sifat kemanusiaan mengalami penyesuaian dan perubahan, bahkan hilang sama sekali. Paham? Ini bagian yang pertama. Nah, selanjutnya fungsi nama az-zikr ini bukan sekedar untuk menunjukkan penjagaan terhadap keabadian Al-Quran, baik bacaan ataupun tulisannya atau susunannya, tapi juga demi mengingatkan hamba selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah jaga itu, kita senantiasa ingat kepada Allah ya. Karena itu ingat Allah seringkali disebut dengan zikrullah, 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 zikr, zikrullah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Salah satu wasilahnya adalah Allah abadikan Al-Quran dari segi bacaan dengan tulisan untuk menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham kerangka berpikirnya? Nah, setelah itu, untuk menghadirkan makna ini supaya kita ingat dengan Allah dari sisi pandangan Al-Quran, maka Allah turunkan amalan-amalan yang dengan amalan-amalan ini hadir di dalamnya bacaan-bacaan Al-Quran, baik dari segi bacaannya ataupun susunannya yang tertib dan rapi. Bahkan bisa terjadi tulisannya pun terlibat di dalamnya. Jadi ada amalan yang saat dikerjakan tulisannya tidak ada dalam pandangan kita langsung, tapi bacaannya kita bacakan. Ada yang saat dikerjakan tulisannya nampak, bahkan bisa Anda bolak-balik. Apa tujuan amalan itu? Untuk membangun pemahaman dari dalam diri kita bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah keabadiannya, dan dengan amalan itu mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda kerjakan, Anda sedang berinteraksi dengan Al-Quran, sekaligus menunjukkan ini penjagaan Allah terhadap Al-Quran yang bahkan mampu mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala.
Paham sampai sini? Baik. Amalan ini saat disebutkan, itu disebut dengan nama zikir. Zikir bahkan mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil mendekatkan kita dengan Allah itu ada di Quran surah kedua ayat 152. Yang ini ada di Quran surah ke-15 ayat ke-9. Amalannya diturunkan. Amalan pertama, apa itu amalan yang saat dikerjakan Anda bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Bacaannya Anda bacakan, sekaligus menunjukkan Al-Quran dijaga dalam amalan itu, dan saat dikerjakan pada saat yang sama kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di amalannya menarik nih. Saat kita kerjakan ditunjukkan oleh Allah, nih saya jaga Al-Quran. Buktinya lihat orang ini ketika beramal. Terus dibacakan. Yang kedua, ketika dia mengerjakan amalan itu bukan sekedar menunjuk bahwa Allah menjaga Al-Quran yang abadi, sekaligus amalan yang dia kerjakan mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu diantaranya? Salat. Nih, turun salat. Karena itu ketika kita menunaikan salat, amalan salat disebut dengan zikir, persis sama namanya. Zikir. Quran surah ke-20 ayat 14, ini dalilnya. Di begitu Anda mengerjakan salat, Anda sedang berzikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Menariknya, bukankah saat Anda sedang salat, Anda berzikir, Anda sedang mengingat Allah? Bukankah saat salat semakin dekat Anda dengan Allah? Semakin ingat Anda kepada Allah? Yang paling menarik saat salat itu bersamaan dengan itu Anda sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Bukankah dalam salat Anda baca Al-Quran? Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca surah. Jelas sampai sini? Jadi turunannya adalah pelan-pelan, awas. Ini bagian terakhirnya. Lihat sini rumusnya. Zikir menggabungkan Al-Quran dengan Alkitab. Ini maknanya bacaan, ini tulisan atau susunan yang rapi. Kenapa Allah sebutkan az-zikir menggabungkan dua makna ini? Untuk menunjukkan penjagaan terhadap Al-Quran, sekaligus menjadikan hambanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan amalan untuk menjaga dua fungsi ini. Apa diantara amalannya? Amalan yang disebut dengan amalan zikir. Apa amalan zikir ini? Satu, salat. Saat Anda salat, Anda sedang membuktikan penjagaan Al-Quran sekaligus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat bagian terakhirnya, ketika Anda mampu mengerjakan amalan ini, bukan sekedar Anda sedang mendekatkan diri kepada Allah, dan pembuktian bahwa Al-Quran sedang dijaga, saat bersamaan begitu tuntas amalan dikerjakan, bahkan sedang mengerjakannya, Allah akan berikan keutamaan terkait dengan amalan-amalan itu. Kalau amalannya sholat, apa keutamaannya? Turun 5 keutamaan, seperti telah saya turunkan ini. Ya. Jadi begitu Anda kerjakan nih, baca misalnya, Anda baca nih, sedang sholat, baca Al-Quran. Begitu sedang baca Al-Quran, bahkan pada permulaan Anda baca Al-Quran, turun langsung kemuliaan dari Allah. Ini kalau sholatnya benar. Seperti saya sebutkan di pertemuan lalu, terjadi pada misal ya Nabi Zakaria di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Sedang sholat, berdiri dalam sholat, memohon kepada Allah, dikabulkan. Padahal permohonannya itu menurut manusia mustahil. Itu Nabi Zakaria. Umatnya Nabi Muhammad karena keutamaan Al-Quran, Allah sebelum sholat ditunggu langsung oleh Allah mau minta apa ketika dia membaca Al-Quran dalam berdirinya. Begitu Anda baca dalam sholat, lihat hadisnya kunci, semua riwayatnya sahih, tidak ada perdebatan dalam ilmu hadis dari para ulama dari segi riwayat, tidak ada perdebatan. Ya, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Nabi menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dua antara salat itu, antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar sholatnya sampai detik itu, aku akan kabulkan apapun yang ia minta. Apapun. Ya. Ya Allah haus ya Allah, ya Allah haus ya Allah, Masya Allah. Kirim. Ya Allah sulit ya Allah, mudahkan. Ya Allah A, ya Allah B, ya Allah C. Kalau benar itu dibutuhkan, diberikan. Idza qala al-'abdu, kapan itu terjadi? Permulaannya, lihat permulaannya. Apa kaitan dengan Quran? Lihat permulaannya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba berkata dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab seruannya itu dengan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Hamadani 'abdi. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab afna 'alayya 'abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba berkata dalam salatnya maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Allah langsung menjawab seruannya, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan bagian yang ini.
Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku berkata dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu 'azza wa jalla, maka Allah menjawab seruan. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian komitmen antara aku, kata Allah, dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar sampai sini salatnya, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Masalah apapun yang dia minta aku kabulkan. Makanya ketika Anda diminta sholat, perintah sholatnya minta kepada Allah. Minta, mau minta apa? Coba buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45, paling kanan, agak sedikit ke bawah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, punya masalah, maka mintakan solusinya kepada Allah. Terima dengan sabar persoalan itu, karena bukan cuma Anda yang punya masalah. Nabi pun yang jelas surganya punya masalah. Masalahnya lebih berat daripada Anda. Tapi ketika diberikan ujian, Nabi tidak pernah mengeluh, apalagi bikin status. Nabi terima dengan sabar. Kenapa Anda yang bukan Nabi tidak bersabar? Rasul aja sabar. Kenapa Anda yang bukan Rasul tidak sabar? Bahkan yang paling aneh, orang maksiat sabar. Kenapa Anda mengerjakan taat tidak sabar? Sekarang orang banyak menempatkan yang baik bukan pada tempatnya. Sabar itu baik, tapi dipakai dalam pencurian. Kan sering saya contohkan tuh, seorang bos dengan yang baru, ya, muridnya praktek mencuri, rahmukallah. Muridnya mulai mencuri, yang dicuri motor. Karena belum punya banyak pengalaman, otak-atik agak lama, biasanya 1-2 detik, ini sudah 30 detik belum kebuka. Bos, susah bos, kata bosnya. Sabar, terusin. Sabar, Anda bayangkan. Di sekarang orang mencuri, sabar. Orang nonton gosip, sabar. Orang gibah, sabar. Orang berselisih, sabar. Menempatkan sabar bukan pada tempatnya. Jadi kalau pelaku maksiat melakukan sabar, kenapa Anda pelaku taat tidak sabar? Tapi yang paling menarik adalah, lihat baik-baik. Kata Allah, kalau punya masalah, terima dulu dengan sabar, karena aku tidak akan pernah uji hambaku di luar batas kemampuannya. Kalau Anda saya uji, artinya Anda yang mampu melakukannya. Anda bisa mengatasinya. Saya percaya dengan kamu. Allah percaya dengan Anda. Kenapa Anda tidak percaya diri? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menurunkan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Maka ketika diuji sabar, minta solusi. Bagaimana mintanya? Wassalah, dalam sholat. Nah, jadi ketika Allah katakan wasta'inu, ayo minta solusi. Anda mau minta, ya Allah sekarang saya pengen minta. Kata Allah kan dalam sholat. Sekarang saya mau sholat, bagaimana cara mintanya? Maka fi'il amr, kata perintah, dirubah menjadi bentuk tolab, permintaan kepada Allah. Awas, ini dahsyat nih. Saking dahsyatnya anak-anak tuh sampai teriak. Oh. Itu kalau diterjemahkan bahasa anak-anak, ayo camkan itu gitu ya. Nah. Tuh, sekali lagi. Lihat sini. Fokus. Kalau Anda ingin merubah bentuk amr, perintah, wasta'inu. Lihat sini. Wasta'in, satu orang. Wasta'inu, banyak orang. Anda ingin merubah kata perintah kepada bentuk permintaan dalam bentuk terus-menerus. Karena orang yang meminta kepada Allah umumnya tidak terputus. Baru minta semalam, pagi-pagi udah minta lagi. Baru pagi minta, duha udah mohon. Baru duha minta, siang udah minta lagi. Nggak pernah putus. Maka bentuk ke dalam bentuk mudhari', present, continuous, future, terus minta, progresif sifatnya. Rubah ke dalam bentuk fi'il mudhari'. Wasta'inu, maka kalau dirubah ke bentuk permintaan, maka berubah kalimatnya menjadi nasta'inu. Nasta'in, nasta'inu, nasta'inu. Tuh. Wasta'inu, ayo minta. Kita mau minta, ya Allah kami minta sekarang. Nasta'inu, nasta'in. Kepada siapa? Kepada Allah. Hanya kepada Allah? Iya. Yang lain tidak. Saya hanya yakin denganmu ya Allah. Kalau Anda hanya minta pada satu titik saja, titik itu, fokus pada titik itu. Jangan pindah ke yang lain. Titik itu saja, fokus ke sana. Jangan pada yang lain. Ayo, fokus ke sini. Maka robah kalimatnya jadi iyyaka depannya. Kenapa Anda tersenyum? Iyyaka. Kesini aja, bukan pada yang lain. Hanya kepada Allah saja. Lil ikhtisas di ilmu balaghah. Lil ikhtisas, mengkhususkan pada Allah bukan pada yang lain. Maka tambahkan iyyaka di depannya. Setelah itu katakan nasta'inu. Iyyaka nasta'inu. Iyyaka nasta'inu.
Cuman dalam bahasa Arab, setiap ujung kalimat, apapun harakatnya, maka ketika berhenti tidak dibaca harakatnya. Walaupun itu fathah, a, kasrah, i, dhammah, u, maka saat berhenti di titik itu, Anda tidak perlu membunyikan ujung kalimatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ujungnya. Anda baca misalnya, berhenti di alamina, maka a-nya tidak usah dibaca, in cukup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, in, naknya nggak bunyi. Makanya Anda tidak akan pernah mendengar sampai hari kiamat berhenti di situ a-nya bunyi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak ada kan? Sama ini pun nasta'inu, u-nya nggak bunyi kecuali kalau Anda teruskan. Nah, sekarang saya tanya pada Anda, di kalimat mana dalam sholat yang ada kalimat iyyaka nasta'in? Ruku atau sujud? Berdiri. Gak ada orang ruku. Allahu Akbar. Iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Mustahil. Pasti berdiri. Apa yang dibaca saat berdiri itu? Kalimat iyyaka nasta'in muncul di mana? Digabungkan dengan na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu na'budu? Ibadah. Na'budu itu kami sedang ibadah. Perintahnya fa'bud, sembah, ibadah kepadaku. Nah, yang paling menarik, alhamdulillah, ini wasta'inu dijawab nasta'in. Ini na'budu, na'budu, na'budu. Apa artinya na'budu? Kami menyembah. Perintahnya fa'bud, fa'bud, sembah. Sembah siapa? Allah. Kata Allah, sembah saya. Fa'budni, fa'budni, sembah saya. Fa'budni. Kami nyembah, na'budu. Ketika Allah menyebutkan kalimat fa'budni dalam Al-Quran, maka disandingkan dengan kalimat sholat. Buka Quran, kembalikan ke surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Begitu menyebutkan fa'budni, tutup dengan ujungnya wa aqimis sholat, tunaikan sholat. Dan diakhiri dengan kalimat dzikri, zikir. Jadi ketika Anda membaca Al-Fatihah dalam sholat, bukankah itu Al-Quran? Al-Fatihah Al-Quran. Sekarang ketika Anda membaca Al-Quran, ingat dengan Allah. Bukankah dalam salat Anda ingat kepada Allah? Begitu sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Lihat, Allah berikan anugerah terbaik yang belum pernah Anda dapatkan sebelumnya. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai di sini bacaan ini, mas'al, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah setiap orang sholat di titik ini, dia kemudian manfaatkan itu dengan memohon kepada Allah? Belum tentu. Karena bahkan ada orang yang tidak memanfaatkan momen itu untuk bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah tunggu, mau minta apa? Dia nggak minta. Karena itu saat ruku, minta lagi doa. Saat sujud, dikasih lagi, minta. Duduk di antara dua sujud, minta lagi. Dikasih lagi bacaan, supaya banyak yang diminta. Tapi ada 4 rahasia dalam sholat. Di antara rahasianya adalah saat berdiri. Ini jarang dimanfaatkan. 1 berdiri, 2 ruku, 3 sujud. Yang ke-4 sesaat sebelum salam. Itu 4 rahasia dalam sholat. Yang berdiri ini langsung ditunggu. Mau minta apa? Cuman jarang orang minta. Nah, apa kaitan dengan yang akan kita bahas di malam ini? Kaitannya adalah ada amalan yang kedua, yang saat Anda kerjakan amalan ini lebih dahsyat dibandingkan dengan amalan sholat yang kita kerjakan. Ya, maksud saya bukan mengurangi sholat, bukan, karena sholat amalan paling utama. Itu yang pertama kali dihisab. Tapi yang saya sebutkan dahsyat karena lebih banyak Al-Quran yang dibaca dengan menunaikan amalan ini. Ketika Anda kerjakan, disebutkan oleh Allah 4 kali di Quran amalan ini dengan kalimat yang sama. Yang kedua, Allah akan memberikan keberkahan pada semua aktivitasnya. Bahkan Allah menjamin ketika kembali kepada Allah dimuliakan dengan surga tertinggi, diberikan mahkota, jubah, dan bisa menggandeng keluarganya. Ini lebih dahsyat amalannya. Amalan apa itu? Disebutkan dengan nama zikir, yang saat dibacakan itu Anda langsung berinteraksi dengan Al-Quran, ada menjaga Al-Quran, sekaligus ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan ini bisa diamalkan dalam sholat yang saat Anda bacakan seketika, maka apa yang Anda butuhkan setiap sholat akan dikabulkan langsung oleh Allah. Begitu Anda sholat selesai Al-Fatihah, mau minta apa? Minta ini, bacakan oleh Anda amalan ini. Begitu dibacakan, Allah kabulkan kalau benar bacaannya. Begitu Anda minta lagi, cari lagi bacaan yang lain, dapatkan lagi. Begitu Anda sebutkan, Anda diberikan kemudian apa yang Allah kemudian ingin kabulkan dari apa yang Anda mintakan. Apa amalan ini? Amalan yang tersebut di Quran surah ke-54. Seperti biasa, saya hapus dulu.
Ya Allah, berikan hidayah pada orang-orang terdekat dengan papan tulisnya. Lembutkan hatinya ya Allah. Kan? Amalan kedua, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Saat mengerjakan amalan ini, amalannya sama disebut dengan zikir. Fungsinya fungsi yang sama dengan yang telah saya terangkan. Ini cara berfikirnya. Perhatikan ya, awas jangan lupa ya, jangan lupa. Saat ini saya terangkan, ada keterangannya, ada amalannya, dan ada feedbacknya, manfaat dari amalan ini. Jadi kalau saya sudah masuk kepada amalan, ini artinya amalan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, menunjukkan penjagaan Al-Quran, sekaligus mengingatkan kita dengan Allah. Cuma saat dikerjakan, Allah berikan kepada kita limpahan-limpahan kemuliaan. Jelas? Baik. Ini kemudian kita turunkan secara singkat. Saya bacakan ayatnya. Bismillah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal mim muddakir. Dan sungguh jangan pernah ragukan, saya yakinkan ya, kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk digunakan sebagai zikir. Zikir di sini itu artinya untuk dihafalkan. Nanti saya jelaskan kenapa menggunakan kalimat zikrun bukan kalimat hifdzun. Secara singkat amalan ini disebut dengan amalan menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Hafal Al-Quran. Sungguh telah kami mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu untuk dihafalkan. Ketika Anda menghafal Al-Quran, kalimatnya menggunakan kata zikrun. Ingat. Padahal orang sekarang menyebutkan hafalan itu dengan kata hifdzun. Hifdzun. Orangnya disebut dengan hafiz. Sekarang penghafal Quran disebut hafiz. Hafiz, perempuannya hafizah. Hafizah. Sampai jadi ada perlombaan di Indonesia, Hafiz Indonesia. Sampai ada mainan ya, hafiz dan hafizah. Hafiz untuk menunjukkan penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran sendiri tidak menyebut dengan hafiz, tidak menyebut dengan hifdzun, tapi menyebut dengan zikrun. Kalau hifdzun itu sekedar mengingat saja, hafal. Untuk menjaga sesuatu yang dihafal itu supaya ada di benak kita. Jadi cuma memasukkan dari luar ke dalam, itu hifdzun namanya. Ya, misal saya bacakan ya kalimat, saya bacakan kalimat. Besok insya Allah saya akan pergi ke Mesuji untuk mengajar. Contoh misal. Kemudian Anda hafalkan kalimat itu. Cuma sekedar memasukkan kata-katanya, huruf-hurufnya, kalimatnya di benak kita, masuk ke kepala kita. Sehingga ketika kita ditanya, kita bisa jawab. Cuma menjawab saja, memasukkan informasi ke dalam benak kita. Itu yang disebut dengan hifdzun namanya. Paham? Baik. Tapi kalau Anda misalnya ingin menjadikan hafalan itu, ingat, sebagai wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka robah kalimatnya kepada rumus awal tadi. Setiap pekerjaan yang menjadikan kita ingat kepada Allah, masih ingat, maka semua amalannya disebut dengan apa? Zikir. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa menghafal Quran disebut dengan zikir? Seakan-akan Allah ingin memberikan pesan kepada kita, hei, menghafal Quran itu bukan sekedar memasukkan ayat-ayat ke dalam benak kita. Bacaan-bacaan dihimpun, tanamkan dalam jiwa Anda. Bukan cuma persoalan menghafal 30 juz. Bukan cuma persoalan memasukkan Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi persoalan terpentingnya, bagaimana hafalan Anda bisa mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dikaitkan dengan materi kita saat ini, kenapa menghafal Quran disebut dengan zikrun? Kembalikan ke sini. Frame tadi di awal, cara berpikirnya. Allah menyebutkan Al-Quran dan Alkitab saat digabungkan, maka disebut dengan nama zikr. Masih ingat tadi? Untuk menjaga Al-Quran, maka disebut dengan nama zikr. Bacaan dan tulisannya, bacaan dan susunannya yang sangat teratur, tidak ada aib di dalamnya, tidak ada kekurangan, nggak ada cacat. Maka seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei,
di antara cara saya menjaga Al-Quran abadi sampai dengan kalian kembali kepadaku, maka saya akan mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan oleh setiap umat manusia dengan semudah-mudahnya. Anak kecil, orang dewasa, pemuda, orang tua yang sepuh, kakek, nenek, cucu, bahkan laki-laki, perempuan yang melihat, yang tidak melihat, yang disebut sempurna otaknya, yang lumpuh otak, saya jadikan bisa hafal Quran. Apa tujuan dari hafalan itu? Di antaranya, satu, saya ingin tunjukkan kepada semua hambaku bahwa Quran ini firmanku, aku akan jadikan abadi dari sejak dia turun sampai dengan kembali kepadaku. Ini jadi ketika Allah menjadikan seorang muda hafal Quran, seakan-akan Allah ingin mengatakan, ini cara saya menjaga Quran, mudah untuk dihafal. Yang lain tidak. Jadi ketika Anda mendengar penghafal Quran, Anda akan temukan, silahkan cek baik-baik, bukankah penghafal Quran akan menghafal Quran dengan cara yang teratur? Bukankah ketika dia menghafal ada yang keliru, bahkan hatinya tidak enak untuk meneruskan? Kawannya mengatakan itu salah, ulangi lagi. Gurunya mengatakan hurufnya kurang tepat, sempurnakan lagi. Ketika Anda menghafal dengan sempurna sesuai dengan tuntunannya, tertib, tidak ada celaknya, itu yang disebut dengan kitab. Rapi susunannya. Ketika Anda membacakan bacaannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, terdengar bunyinya, itu yang disebut dengan Quran. Paham? Maka fungsi pertama seakan-akan Allah yang mengatakan, saya menjadikan Al-Quran mudah untuk dihafal. Tujuan utamanya pertama, untuk membuktikan bahwa saya jaga Al-Quran itu di jiwa-jiwa orang beriman, dan menunjukkan kepada orang-orang di sekitaran bahwa dengan menghafal Quran itu kalian bisa mendekat kepadaku dengan lebih dekat lagi. Jelas sampai sini? Sekarang saya belum bahas untuk cara menghafalnya. Saya ingin sampaikan kepada Anda, jika Anda amalkan amalan ini, kalau dalam sholat, saya kerjakan sholat, saya dapatkan 5 keutamaan. Kalau saya hafalkan Quran, selain untuk menunjukkan Al-Quran terjaga dan ingat kita kepada Allah, apa keutamaan yang Allah berikan kepada para penghafal Quran? 1. Buka Quran surah ke-44 ayat 3, Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi, bukan Lailatul Qadar, bukan. Aduh, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini ya Rabb. Kalau yang itu surah Al-Qadar, fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakah. Mubarakah. Al-Qadar belakangan nanti ya. Baik, sabar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna, masih ingat? Masih ingat paparan saya di pertemuan yang lalu? Kalau ada inna, a-nya panjang, berarti itu gabungan antara inna pendek dan na. Masih ingat? Baik, inna pendek, harfu taukid wa nasbin, penegasan, penguatan, penanaman dalam jiwa. Tancapkan ke jiwamu dengan kuat. Saya tegaskan kata Allah, ta'zimun nafsi, untuk menunjuk keagungan pada diri atau menunjuk peristiwa yang penting, banyak keutamaannya. Seakan Allah ingin katakan, inna, ingat ya, saya tegaskan pada kalian, tanamkan di setiap jiwa-jiwa kalian. Saya ingin sampaikan informasi yang sangat penting, agung, luar biasa. Anzalnahu, kami turunkan Al-Quran dengan penuh keagungan, dahsyat, luar biasa. Kami turunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Kita tepikan dulu malamnya. Saya ingin fokuskan pada kalimat mubarakahnya. Ini mubarakah, asalnya dari kata baraka yubariku, mubarakatan, ada mubarak, ada mubarakah. Ya, mubarak, Anda main ke Kudus, Anda temukan mubarak. Halus, manis, enak, jenang, mubarak. Mubarak yang diberkahi. Awas, saya ulang ya. Mubarak yang diberkahi, bukan mabruk ya, beda. Mabruk dengan mubarak itu lain. Di Arab pun sering keliru. Jadi Arab sering keliru. Orang Arab itu sering juga keliru di sini. Ada kitab dikarang oleh Syekh Abdul Latif Asy-Syuwairif.
Namanya at-tadribat al-lughawiyah. Di antara pembahasannya al-akhta al-lughawiyah, kesalahan-kesalahan yang menyebar, yang kaprah, salah kaprah. Di Arab banyak yang salah. Ketika menyelamati seseorang, ada orang dipromosikan jabatan, ya, kemudian ada yang menikah, ada yang punya anak dan sebagainya, diucapkan mabruk, mabruk. Masya Allah. Pernah dengar kalimat itu? Ya akhi, mabruk, mabruk. Nah, itu kurang tepat. Yang benar mubarak, bukan mabruk. Bukan mabruk, mubarak. Kalau mabruk itu artinya unta sedang duduk. Ya, unta sedang duduk atau orang yang merayap-rayap mengendap begini, itu mabruk namanya. Masya Allah, Anda dapat promosi jabatan. Wah, nama Anda bagus tuh, Hasan. Ya, tiba-tiba naik promosi, akhi, mabruk, mabruk. Masya Allah. Apalagi Anda sedang duduk lagi, mabruk. Ya. Nah, itu bukan mabruk tapi mubarak. Mubarak artinya yang mendapatkan berkah. Anda dapat berkah, Masya Allah, dapat berkah. Yang memberi berkah, mubarik. Allah mubarik. Kalau terus diberi berkah, yubarik. Allah yubarik fik, Allah yubarik fik. Semoga Allah terus memberikan kepada Anda berkah, berkah, berkah. Diberkahi, mubarak, mubarak. Apa artinya berkah? Mubarak, yang diberkahi dapat berkah, barakah. Apa artinya barakah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan untuknya. Ziyadatul khair. Awas, ini agak dalam nih ya. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Jadi kalau orang dapat berkah, itu kebaikannya bertambah. Misal ya, maaf sekali. Misal, Allah berkahi Anda di pakaian Anda. Maka ketika pakaian ini penuh berkah, maka pakaian ini hanya akan digunakan pada yang baik-baik saja. Dan bisa Anda terjaga dari maksiat. Maaf, begitu mengenakan pakaian ini, dorongannya ingin berbuat baik saja. Salat, baca Quran, menghafal, infak. Ya, nggak ada dorongan untuk berbuat maksiat. Itu kalau kendaraan berkah, nggak akan dipakai pada tempat maksiat tuh. Awas ya, kalau kendaraan Anda digunakan pada hal yang tidak disukai oleh Allah, berarti ada yang berkurang atau hilang keberkahan di dalamnya. Makanan begitu, ini makanan minuman. Kalau Anda makan, Anda minum, ada berkahnya, maka akan bertambah nilai kebaikannya. Jadi tenaga dia terserap ke dalam tubuh, kemudian banyak beraktivitas kebaikan, dipakai sholat, dipakai tahajud, pakai misalnya baca Quran, pakai sedekah, pakai perbuatan baik. Ini tandanya ada keberkahan dari makanan minuman yang kita konsumsi. Jelas? Nah, sekarang bagian terakhir, Anda mesti paham dulu teorinya. Kalau keberkahan itu bukan hanya Anda yang dapatkan, tapi menyebar ke lingkungan di sekitaran Anda. Anda yang mengerjakan amalan ini, tapi tiba-tiba anak Anda mendapatkan bagiannya, istri Anda mendapatkan bagiannya, suami Anda mendapatkan bagiannya, terbawa di suasana itu, maka tambahkan tak di ujungnya, mubarakah. Mubarakah. Ketika Allah mengatakan saya turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan, yang paling menarik bukan hanya taknya menunjukkan kepada sifat dari kata lailah, mu'annas lagi, lailah mubarakah. Kalau lail mubarak, bukan cuma itu. Karena kaidah pertama mengatakan ketika disebutkan lailah berarti ada yang spesial di dalamnya. Di Quran itu ada lail, ada lailah, itu beda. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Kenapa lail bukan lailah? Tapi ketika menurunkan Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri, lailatul mubarakah. Selalu menggunakan tak. Lailah. Taknya menunjukkan sifat keistimewaan, bahwa di malam itu ada yang istimewa. Kemudian menggunakan mubarakah. Kenapa ada tak di ujungnya? Dalam ilmu nahwu betul, itu sifat naat dengan man'ut, sifat dengan mausuf. Tapi kalau Anda baca dengan tafsirnya, bukan sekedar sifat mausuf. Allah ingin katakan, di malam itu saya turunkan Quran penuh dengan berkah, dan keberkahan itu bisa mengalir ke lingkungan sekitarannya. Makanya ketika Allah turunkan Quran, siapapun yang mendapatkannya, maka dia mendapatkan keutamaan. Lihat baik-baik ya. Quran turun di satu malam, malamnya berkah, tiba-tiba malam itu berubah jadi Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Mau bersin mau tidak, tetap Lailatul Qadar. Apa keutamaannya? Ibadah di malam itu nilainya lebih daripada 1000 bulan. Malam itu, malamnya penuh keberkahan. Jumat waktunya, begitu turun Jumat berubah jadi Sayyidul Ayyam, pemimpin setiap hari, penghulu hari. Turunnya di bulannya Ramadan. Begitu turun di bulan Ramadan, maka Ramadan berubah status jadi Sayyidus Syuhur, pemimpin dari semua bulan. Turunnya lewat mana? Malaikat Jibril, naik status malaikat Jibril di Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Padahal zaman Nabi Musa, itu yang paling dekat dengan Rasulnya, malaikat maut. Malaikat maut.
Tapi begitu zaman Nabi Muhammad SAW turun Quran pada malaikat Jibril, berubah status jadi Sayyidul Malaikah. Saya tanya pada anda, turunnya lewat Nabi siapa? Nabi Muhammad, maka naik pangkat, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya tanya, pertama kali turun Al-Quran di mana? Di Arab. Betul. Betul ya. Betul, nggak apa-apa, betul. Ya, kalau bilang Bekasi kan kejauhan gitu ya. Wah, Arab. Cuman Arab banyak. Turunnya di mana? Di Mekah. Perhatikan, begitu turun di Mekah, maka Mekah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berubah drastis kemudian keadaannya dari yang tadinya kotor, jorok, banyak keburukan, banyak kriminal, banyak macam-macam, banyak yang mabuk. Begitu turun Al-Quran, dirubah oleh Allah semuanya. Turun keberkahan, datang segala hal yang tidak ada di situ, bahkan datang. Kotanya gersang, bebatuannya lekat sekali, lekat, kuat batunya, ikatannya kuat. Makanya nanti di geologi, ya, kalau batu ikatannya kuat dan sebagainya, di dalamnya ada mineral apalagi minyak, maka flat yang terjadi. Ditutup tuh, sehingga dia menyebar kemana-mana. Nggak ke dalam tuh, tapi ngeluas kayak kolam, kayak danau. Di Anda bor di sini keluar minyak, Anda bor di sini keluar minyak. Bahkan ada iklan di Arab itu begitu main golf, yang golf di padang pasir. Begitu kena, nggak kena bolanya, kenanya pasirnya, yang keluar minyak. Saya waktu di Timur Tengah tuh ada orang bikin iklan begitu. Ya kering, batunya ikatannya kuat bener, kuat. Tanam sesuatu tuh susah tumbuh. Kering, kerontang, nggak muncul tumbuhan, nggak ada. Kok bisa tumbuhannya nggak ada, pepayanya ada? Kok bisa pohon pisangnya nggak ada, pisangnya ada? Kok bisa pohon apelnya nggak ada, apelnya ada? Kok bisa pohon jeruknya nggak ada, jeruknya ada? Coba Anda bayangkan, kebayang nggak? Enggak. Tuh. Gimana bisa dibayanginnya? Nggak ada pohonnya, buahnya ada. Bahkan bisa numpuk di situ, datang keberkahan. Yang paling dahsyat, keberkahannya meluas. Bukan hanya mendatangkan yang tidak ada jadi ada, bahkan merubah keadaan penduduknya dari jahiliyah. Begitu jahiliyah turun Al-Quran di dalamnya, dirubah oleh Allah. Masih ingat? Barakah artinya apa? Ziyadatul, lihat sini, barakah ziyadatul khair. Jadi kalau orang-orang mendapatkan keberkahan, maka datang khair. Umat jahiliyah turun Quran, di Quran ada keberkahan, dirubah dari jahiliyah, umat jahiliyah, maka dirubah oleh Al-Quran langsung. Begitu datang Quran, berubah sikap, jadi tawadhu, jadi penyayang, jadi perangkul, jadi lembut, jadi macam-macam, bertambah keberkahan. Berkah ziyadatul khair. Umat jahiliyah berubah status, naik khairnya, dilekatkan pada umatnya, dibuang jahiliyahnya, maka muncul kalimat khairu ummah. Lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Khairnya yang muncul. Nah sekarang Nabi hijrah kemana dari Mekah? Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, jangan dikira namanya Madinah, awalnya Yathrib. Yathrib itu kotor, jorok, becek, Yathrib. Pindah Nabi ke sana hijrah, Al-Quran turun di situ. Turun disebut Madaniyah, keberkahan datang ke situ. Tiba-tiba cahaya muncul, yang kotor jadi bersih, yang jorok jadi rapi, yang tertinggal jadi maju, berubah nama, cahaya muncul, namanya pindah ke kota bahasa Arab Madinah, penuh dengan cahaya kebaikan, munawwarah, maka dikenal sampai sekarang Madinah Munawwarah. Jadi Al-Quran itu turun dimanapun, ada dalam suasana apapun, di tempatnya, waktunya, bahkan orangnya, maka dia akan naik status di hadapan Allah, mendapatkan keberkahan. Maka muncullah kebaikan-kebaikan pada dirinya dan lingkungan sekitarannya. Nabi yang dapat Qur'annya, semekah dapat bagian kebaikannya. Nabi yang dapat Qur'annya, kota Madinah berubah jadi kebaikan. Nabi yang dapat Qur'annya, waktunya kemudian jadi berkah di dalamnya. Dan sifatnya, beruntungnya kita, Al-Quran itu keberkahannya tidak dibatasi dengan wafatnya Nabi SAW. Nabinya wafat tidak abadi, tapi Al-Qurannya dijaga oleh Allah abadi. Karena itu, karena Qurannya abadi dan keberkahan melekat kepada Qurannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keberkahan setiap lekat dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan bagian dari keberkahan itu. Maka dari itu ketika Allah mengatakan Lailah Mubarakah, bukan sekedar bayangkan turun di malam penuh keberkahan. Artinya saat Quran itu diturunkan kepada Anda dan Anda menjadi bagian dari ahli Quran, maka Anda akan mendapatkan bagian dari keberkahan itu. Tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu nih. Satu, ziyadatul khair, bertambah kebaikan.
Maka orang yang jadi ahli Quran, baik rajin baca, mempelajari, apalagi menghafalkannya, maka Allah akan rubah keadaannya, berubah jadi tampilan yang lebih baik. Makanya mustahil ada penghafal Quran yang menghafal dengan benar. Maaf ya, maaf sekali, maaf. Ukuran menghafal Quran bukan berapa banyak yang dia hafalkan ayatnya. Tapi ukuran pertama, apakah ayat yang hadir ke dalam jiwanya itu mampu merubah dia jadi orang baik atau tidak. Anda pulang ke rumah, cek anak Anda yang sedang menghafal Quran di sekolah itu, di pesantren itu. Kalau hafalan Quran tidak merubah dia jadi baik, berarti ada yang salah dalam cara menghafal dia. Ada yang keliru. Karena yang benar terjadi adalah, kalau Quran sudah masuk ke dalam diri kita, ada perubahan jadi baik. Makanya bahasanya menggunakan zikir. Ingat dengan Allah. Kalau orang ingat Allah, mustahil mengerjakan maksiat. Dia sedang di kantor, nulis nih, datang proyek, tanda tangan, proyeknya kotor, ingat Allah. Ya Allah, bagaimana kalau saya wafat? Ya Allah, ampuni saya. Nggak mau ah. Anda sedang nonton, ada tayangan yang tidak bagus, ingat Allah. Tayangan itu akan dimatikan. Anda sedang bicara, ada keluar kalimat di hati, katakan yang kotor, nggak bagus ini. Ingat Allah, ditahan. Ada makanan, makanannya haram, ingat Allah, mustahil dimakan. Apalagi menyebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dosanya hilang. Bisa. Nah, itu fungsinya. Jadi kalau Anda mengandung Al-Quran, maka setiap hurufnya, kalimatnya akan menjaga Anda dalam kehidupan. Naik. Bukan cuma di lisan. Quran itu gini. Quran itu bukan dari lisan ke sini, bukan. Bukan dari lisan ke otak, bukan cuma ingatan. Hafalan yang benar itu dari lisan langsung ke jiwa. Dari jiwa disebar lagi ke seluruh anggota tubuh. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Ada orang Arab mengaku beriman, cuman imannya sampai ke lisan aja, nggak sampai ke jiwa. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu. Awas, hati-hati. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ada orang Arab berkata, saya beriman. Kata Allah, jangan katakan benar imannya, katakan saya baru masuk Islam, mengucapkan kalimat iman. Cuman sayang, imannya nggak nyampe ke sini, ke jiwa. Kalau nyampe ke jiwa, nanti di jiwa diedarkan. Kalau Anda hafal Quran, hafal Qurannya. Begitu hafal Quran, itu otomatis ayat Quran akan membimbing tubuh Anda. Ayat mata akan diedarkan mengalir ke mata. Maka saat Anda melihat, ayat mata akan membimbing penglihatan Anda, ini yang dilihat, ini yang jangan dilihat. Ke lisan, ini yang katakan, ini yang tidak dikatakan. Ke tangan, ini yang sentuh, ini yang jauhi. Ke kaki, langkahkan ke sini, jangan lakukan yang ini. Itu otomatis. Coba cek deh, ya. Orang-orang dulu jahiliyah hafal Quran, jadi baik khairu ummah. Kenapa orang sekarang ada yang menghafal Quran, tapi ayatnya tidak membimbing dia untuk mengerjakan kebaikan? Hafal ayatnya, tahu kalau berdusta itu salah. Kok bisa berdusta? Yang paling hebat ketika berdusta, lupa ayatnya. Itu yang paling dahsyat. Tahu mencuri itu haram, masih mencuri juga. Tahu berselisih itu salah, masih berselisih juga. Dahsyatnya, katanya belajar Quran. Belajar Quran, tambah sunnah, Quran sunnah, tapi hobinya mencela. Saya tanya pada Anda, apa yang Anda pelajari? Quran mana yang masuk ke tubuh Anda sehingga menggerakkan lisan Anda bertentangan dengan isi Quran? Ada yang salah. Itu yang disebut di Quran surah 35 ayat ke-32 sebagai orang zalim. Orang menghafal Quran tapi zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini ada gelas, tulisannya Akhyar TV. Di dalamnya ada air bening. Air ini fungsinya untuk diminum. Nah, gelas ini fungsinya menampung air untuk minum. Di belakang sana ada gayung. Gayung itu menampung air, fungsinya untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu orang zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Katanya menghafal Quran, tapi ayat-ayatnya ditempatkan bukan pada tempatnya. Ayat larangan berdusta dipakai untuk berdusta. Ayat larangan gibah digunakan gibah. Kata Quran jangan mencela, Anda mencela. Yang paling dahsyat saat mencela mengatakan saya belajar Quran. Quran yang mana yang Anda pelajari? Hadis yang mana yang Anda pahami? Tunjukkan pada saya apa yang Anda amalkan itu bersamaan dengan apa yang Quran sebutkan. Kalla, tidak. Bahkan disebutkan di surat Al-Kahf itu ada orang tersesat. Dia merasa mengerjakan kebaikan tapi sebetulnya dia mengumpulkan dosa-dosa yang tidak dia sadari. Satu. Nah, jadi pertanyaan saya, dari semua interaksi kita dengan Al-Quran, berapa yang membimbing kita jadi orang baik? Jangan bicara dulu menghafal, karena bahasanya Quran. Saya tanya pada Anda, Quran itu masih ingat apa artinya? Bacaannya, bunyinya.
Ini cukup Anda rajin baca Al-Quran, rajin baca, belum menghafal nih, baca, punya target one day one juz, qiraah. Ya, baca. Begitu 30 hari 30 juz. Nah, perubahan itu akan terjadi. Orang yang dekat dengan Quran walaupun sekedar baca, itu akan berubah dirinya. Sifatnya jadi baik, sikapnya mulia. Kalau Anda dekat dengan Al-Quran, tidak menjadikan Anda ingat dengan Allah, ada yang salah dalam diri Anda. Karena semua kalimat Quran dalam Al-Quran, itu gambarannya menggunakan kata zikir. Ingat dengan Allah. Jelas? Nah, ini bagian yang pertama. Nah, yang paling dahsyat adalah, ini. Coba lihat ya. Anaknya yang hafal Quran, bapak ibunya ikutan haji. Coba lihat. Suaminya yang hafal Quran, istrinya ikut umrah. Bapak ibunya yang pengajar Quran, keluarganya mendapatkan keberkahan di dalamnya. Ibunya yang guru tahsin, anak dan suaminya dapat kebaikannya. Bapaknya yang ahli tajwid, istri dan anak-anaknya dapat kemuliaannya. Coba lihat Anda, lihat, perhatikan baik-baik. Begitu ada penghafal Quran di rumah Anda yang hafalannya benar, maka seisi rumah akan mendapatkan bagian keberkahannya. Itu yang dimaksud dengan mubarakah. Satu kampung PTM ada penghafal Quran, maka PTM akan dikenal dengan keberkahannya. Demi Allah saya katakan. Begitu ada, di mana itu yang penghafal Quran tuh? Di Pondok Timur, Mas. Oh, kirain di Pondok Timur Mas itu cuma ada Mas aja. Ternyata ada penghafal Quran juga. Penghafal Quran datang. Tinggal di mana Anda? Di Tambun, Masya Allah. Di mana Tambunnya? Kampung Siluman. Oh, Masya Allah. Betul, ada di Kampung Siluman, betul. Nggak percaya silakan tanyain. Saya pernah ceramah. Wah, tapi nggak enak juga. Ustaz ceramah di mana tadi? Kampung Siluman. Wah, luar biasa lah pokoknya. Tambun itu luar biasa. Ada Kampung Cerewet, ada. Nggak percaya silakan main sana. Ya, Masya Allah. Ustaz besok di mana? Kampung Cerewet. Tambun tuh. Dan unik, arah ke sana utara itu penuh dengan harapan. Ya, harapan indah harapan. Duta harapan sampai ke ujung harapan misalnya. Ada semua. Tapi begitu diisi dengan Al-Quran, ke ujung sana, ujung harapan sampai ke ujung Bablan sebagainya, ada pesantren At-Taqwa. Dulu banyak ahli Quran. Allahu Akbar, tokoh besar. Ya, ulama alim, pahlawan bangsa. Luar biasa, kajiannya banyak diminati. Siapa namanya? Kiai Haji Nur Ali. Dulu orang Bekasi kenal. Di siangnya ke sawah, malamnya mengaji. Orang ikhlas luar biasa. Kiai Haji Nur Ali itu ya, saya kasihkan di antara kemuliaan beliau. Itu kalau beliau kemudian selepas ngaji dan sebagainya, ada infak datang, Allahu Akbar, dikumpulkan santi-santinya. Tolong pisahin tuh. Yang ribuan pisahin, 5 ribuan pisahin, 10 ribuan pisahin. Setelah itu apa? Jangan dikira masuk kantong. Ini yang ribuan bagikan ke fakir miskin. Yang 5 ribuan tolong kasihkan ke janda-janda sekitaran yang tinggal suaminya. 10 ribuan bagikan ke tempat-tempat itu yang ada panti, ada ini, ada pesantren kurang dan sebagainya. Allahu Akbar. Kiai Haji Nur Ali. Dan berkah lingkungannya. Jadi kalau di tempat Anda, apalagi di rumah Anda, satu orang aja di rumah, ada penghafal Quran, nanti Anda rasakan kenikmatannya. Demi Allah, begitu anak Anda mengucapkan surat An-Nas di ujung hafalannya, bahkan dia sendiri mengalirkan air mata, dan Anda seakan-akan mendapatkan sesuatu yang gak bisa Anda beli dengan uang. Lebih daripada durian runtuh. Demi Allah saya katakan, begitu anak Anda dapat kabar gembira misalnya, Pak, Ibu, selamat ya. Anak bapak, ibu baru saja menyelesaikan hafalan Quran dia. Tiba-tiba air mata Anda tak terbendung, kaki Anda lunglai, jatuh, Anda mengalir air mata. Seakan-akan dapat anugerah terindah yang tidak pernah terlukiskan sebelumnya. Silahkan, kalau Anda nggak percaya Anda coba. Didik satu anak Anda, di antara 3 anak misalnya ada 1 yang hafal Quran. 3-3-nya siapkan. Begitu 1 hafal, Allah. Jangan hafal dulu deh. Anda pulang ke rumah, lihat anak Anda sedang merojaah. Keberkahannya akan datang. Apa di antara manfaatnya? Ketenangan. Saya sudah katakan pada Anda, di antara manfaat zikir tenang. Makanya kalau ada penghafal Quran di rumah, tuh hati Anda tenang. Pulang kantor sedang capek, pulang ke rumah lihat anak Anda yang 7 tahun, 8 tahun sedang memurojaah. Ya, dibacanya surat Guntur, Ar-Ra'du. Baca dari awal sampai akhir. Ada baca lagi Al-Anbiya, baca lagi sampai dengan An-Nas. Baca Wadduha aja Anda sudah tenang. Begitu Assalamualaikum, kegelisahan dibawa dari kantor. Lihat anak Wadduha wal-laili idza saja. Allah, tenang. Malam-malam dia tahajud, murojaah, Anda dengar dan sebagainya. Itu indah. Kalau nggak percaya, coba dari sekarang. Coba. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya.